Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 9 November 2020, bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan sahabat mendoan yang terkasih, Shalom dan berkah dalam. Sabda Tuhan adalah santapan rohani bagi jiwa kita. Maka mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan jadikan rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Rumah Bapa adalah rumah untuk berdoa. Dipakai orang-orang menjadi tempat untuk berjualan. Tempat yang dikuduskan kepada yang ilahi justru dicemari oleh aktivitas komersil manusiawi. Yesus mengusir mereka semua. Ia ingin agar orang datang ke bait Allah dengan hati yang murni dan tulus untuk menyembah Allah yang kudus. Saudara-saudari, apakah kita pernah seperti orang-orang itu, menggunakan aktivitas gerejawi untuk kepentingan nafsu manusiawi, menjadikan pelayanan sebagai jalan menuju tenar, memanfaatkan kegiatan doa dan ibadat agar kita makin terlihat? Apa yang sejati itu tampak dalam motivasi. Kesejatian seorang murid tampak dalam ketulusan dan kesetiaannya mengikuti sang guru. Maka mari kita mengikuti Yesus dengan hati yang tulus, melayani gereja layaknya seorang hamba, dan mari kita berbuat baik untuk sesama karena murni cinta semata. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kudus, Engkau menghendaki kami mengikuti Yesus Kristus Putramu dengan hati yang tulus dan murni. Berkatilah kami agar tidak jatuh pada yang jahat yang menggoda kami untuk mengejar keuntungan manusiawi dalam setiap aktivitas rohani. Semoga kami dapat mengabdi Engkau dan gerejamu sebagai hamba yang setia.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini, dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.